Hai, penonton setia. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Lalu bertanya dalam hati, haruskah aku menangis? Atau balas dengan cara yang lebih elegan? Siapkan hatimu. Karena ini bukan sekadar drama. Ini panggung keadilan. Kalau kamu percaya bahwa perempuan layak dihargai dan dihormati, jangan lupa untuk like video ini. Subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Dan tulis di kolom komentar, aku dukung perempuan kuat seperti Nabila. Yang like dan subscribe, aku doakan rezekinya lancar, hidupnya tenang, dan selalu dijauhkan dari orang-orang pengkhianat. Amin. Selamat menyaksikan. Pagi itu, di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta, rumah megah di ujung jalan tampak seperti istana kecil. Dinding putihnya memantulkan cahaya matahari pagi, sementara air mancur kecil di taman depan menambah kesan anggun dan tenang. Di dalam rumah itu, Nabila Saraswati berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun sutra biru langit yang lembut membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya yang lembut terlihat tenang, tapi di balik matanya, badai kecil sedang bergejolak. Hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang ke-10 dengan Gilbran Prasetya. Suaminya yang dulu selalu ia banggakan, karismatik, menawan, dan cerdas. Bersama, mereka membangun bisnis properti keluarga dari nol. Nabila adalah otak strateginya, Gilbran wajah publiknya. Namun pagi itu, saat ia merapikan anting mutiara pemberian Gilbran 7 tahun silam, hatinya justru terasa kosong. Ucapan sayang yang dulu hangat kini tinggal gema samar. Dan meski ia belum berkata apapun, naluri sebagai istri sudah lama berteriak. Gilbran berubah. Sayang, kamu sudah siap belum? Serunya dari luar kamar mandi. Sebentar lagi, jawab Gilbran dari balik pintu. Suaranya ceria, tapi terlalu dibuat-buat. Nabila tersenyum pahit. Ia terlalu hafal nada itu. Sudah 2 bulan terakhir Gilbran sering pulang larut malam, alasan kerja yang tak masuk akal, dan ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat tertidur pun, ponsel itu tetap digenggam. Pagi itu mereka sarapan berdua. Telur mata sapi, roti panggang, jus jeruk, semuanya tampak normal. Tapi mata Nabila menatap tajam setiap gerak Gilbran. Dan saat suaminya menyerahkan sebuah kotak kecil berisi gelang berlian, Nabila hanya tersenyum tipis. Terima kasih, cantik banget, katanya. Tapi di dalam hatinya, gelang itu terasa dingin. Seperti hadiah penutup luka. Bukan bukti cinta. Malam sebelumnya, saat Gilbran tertidur dengan ponselnya di sofa, Nabila tak tahan. Ia membuka kunci ponsel itu. Satu pesan saja cukup membuat jantungnya seperti diremas. Aku kangen kamu. Jangan lupa bawa dokumen itu besok ya. Sayang hati merah 2. Tak ada nama. Hanya nomor asing. Tapi isi pesannya sudah seperti palu besar yang menghantam hatinya. Dan pagi itu, di balik senyumnya yang tenang, Nabila sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan marah. Tidak akan menangis. Belum. Dia akan bertindak. Dengan kepala dingin, dan senjata paling ampuh yang dia punya, akalnya. Setelah Gilbran pergi dengan mobil dinasnya, meninggalkan aroma parfum mahal dan sisa ciuman formalitas di kening Nabila, suasana rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian itu hanya di permukaan. Nabila melangkah ke jendela besar ruang tamu. Ia berdiri lama di sana, memandangi taman yang dulu ia desain sendiri bersama Gilbran. Taman itu dulu menjadi tempat mereka duduk sore-sore, berbagi teh dan impian. Kini taman itu hanya sisa panggung dari cinta yang sudah usang. Dengan tangan dingin, Nabila membuka kontak di ponselnya. Jari-jarinya berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Pak Surya Darmawan. Detektif swasta. Seorang kenalan lama yang dulu membantunya mengungkap penggelapan dana dari mitra bisnis. Orang yang ia percaya diam-diam, tapi bekerja seperti bayangan yang tajam. Pesan singkat ia ketik dengan tegas. Pak Surya, saya butuh bantuan.
Ini soal suami saya. Saya ingin tahu semuanya. Tanpa tersisa. Hanya butuh waktu 5 menit untuk balasan datang. Saya akan datang malam ini, Bu Nabila. Persiapkan semua yang Anda curigai. Saya akan selesaikan sisanya. Hari itu, Nabila melewatkan seluruh kegiatan kerja. Ia menutup pintu ruang kerja dan mengunci dirinya bersama berkas-berkas, memutar ulang memori, alasan Gilbran pulang terlambat, parfum asing di jaketnya, email yang terhapus, dan senyum aneh yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Malam harinya, tepat pukul 8, suara ketukan terdengar di pintu samping. Bukan pintu utama, karena Nabila tahu, cerita ini tidak butuh disaksikan oleh siapapun. Pak Surya masuk dengan mantel panjang dan mata tajam. Ia duduk di depan Nabila, membuka tas kulitnya, dan meletakkan alat-alat kecil di meja. Mulai dari mana, Bu? Tanyanya dengan suara berat. Nabila menghela napas panjang, lalu membuka lembar demi lembar catatannya. 2 bulan terakhir. Ini semua kebiasaannya yang berubah. Ini nama-nama klien yang dia sebut. Dan ini nomor misterius yang mengirim pesan malam kemarin. Pak Surya mencatat dengan cepat. Matanya tajam mengamati semua. Terlalu rapi untuk kebetulan, gumamnya. Tapi tidak ada yang sempurna, Bu. Pengkhianat selalu meninggalkan jejak. Saya akan kumpulkan semuanya. Wajah wanita itu, tempat mereka bertemu, bahkan alasan dia mendekati suami Anda. Percayakan pada saya. Nabila mengangguk pelan. Saya tidak hanya ingin tahu, katanya. Saya ingin menunggu mereka jatuh. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pak Surya menatap wanita di hadapannya. Tenang, elegan, tapi matanya dingin dan tajam seperti belati. Ia tahu, ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal harga diri seorang perempuan yang telah diseret ke jurang pengkhianatan. Dan di luar rumah itu, malam Jakarta menggigil. Tapi badai sebenarnya baru mulai mengalir di pembuluh darah Nabila Saraswati. Senja di kawasan SCBD Jakarta selalu menyimpan wajah kota yang berbeda. Lampu-lampu kafe mewah menyala lebih awal, memantulkan kilau dari jendela kaca tinggi. Di salah satu sudutnya, duduk seorang pria tampan dengan wajah tegang. Gilbran Prasetya. Matanya terus melirik arah ponsel di meja, seakan takut pesan dari istrinya akan muncul tiba-tiba. Di depannya, seorang wanita dengan gaun merah ketat menyeringai manis. Meisha Anindita, 28 tahun. Kecantikannya mematikan. Matanya berkilat seperti rubah, dan cara duduknya memperlihatkan keanggunan yang dipoles untuk menjerat. Kamu tegang banget, sayang, ucap Meisha dengan suara lembut penuh racun. Ia menyandarkan siku ke meja, membuat kalung emas di lehernya bergoyang mengikuti gerak tubuhnya. Gilbran mengusap wajahnya. Aku nggak tahu ini semua benar atau salah. Meisha, Rina, Nabila, dia bukan istri biasa. Dia cerdas. Dia bisa tahu semuanya. Meisha terkekeh pelan. Suaranya renyah, seperti lonceng kecil yang menertawakan ketakutan. Gilbran, kamu terlalu banyak mikir. Kamu butuh bahagia. Dan aku bawa kebahagiaan itu. Tangannya yang lentik mengelus punggung tangan Gilbran, pelan tapi mengikat. Gilbran, yang dulu dikenal tenang dan bijak, kini seperti boneka dalam permainan perempuan itu. Flashback, 3 bulan lalu. Sebuah acara peluncuran properti menjadi titik awal pertemuan. Meisha, mengaku sebagai konsultan pemasaran, datang mendekat dengan senyum mematikan. Bapak Gilbran Prasetya, ya? Perusahaan Bapak katanya lagi naik-naiknya. Ya. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Itu Kyle. Dan Gilbran menggigit umpan itu dalam satu kali senyum. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Awalnya profesional, lalu berlanjut ke makan malam, obrolan larut malam, lalu hotel bintang 5. Meisha tahu celahnya. Gilbran haus akan pujian. Bosan dengan rutinitas. Mudah digoyang dengan lembut dan bisikan rayu.
Kembali ke kafe. Aku capek sembunyi-sembunyi. Gil, aku mau kita serius, ujar Meisha. Ia menunduk sejenak, berakting sebagai wanita lelah oleh cinta. Aku nggak minta banyak. Tapi kalau kamu beneran sayang, kamu harus buktikan. Aku tahu semua aset kamu atas nama istrimu. Tapi kalau kita punya dokumennya, kita bisa mulai hidup baru. Gilbran menelan ludah. Kepalanya tertunduk. Perasaannya kacau. Antara rasa bersalah dan gairah yang membutakan logika. Aku akan pikirkan. Tapi Nabila pegang semua akses. Brankas, kunci, semua. Meisha tersenyum licik, tapi tetap anggun. Aku yakin kamu bisa cari cara. Sayang, aku percaya kamu. Dan di balik senyum itu, ada rencana lebih besar yang sedang disusun. Rencana yang tak hanya akan menghancurkan pernikahan Gilbran, tapi juga menggoyang seluruh fondasi bisnis milik Nabila. Dan Meisha tahu, malam itu, dia tinggal menunggu waktunya saja. Di ruang kerjanya yang luas dan elegan, Nabila Saraswati menatap layar laptop dengan ekspresi dingin. Lampu meja menyorot wajahnya, menegaskan garis rahangnya yang tegas dan mata tajam yang dulu pernah penuh cinta, kini hanya berisi perhitungan. Di atas mejanya, sebuah amplop coklat sudah terbuka. Isinya foto-foto. Gilbran dan Meisha tertawa di kafe, berpelukan di hotel. Bahkan ada satu tangkapan layar pesan. Ambil dokumen itu, dan kita bisa tinggal bareng selamanya. Tangannya yang halus menggenggam pinggiran meja. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi marah. Tapi semua emosinya terkubur dalam keteguhan. Namanya Meisha Anindita, ucap Pak Surya Darmawan yang duduk di depannya, bersandar santai tapi penuh waspada. Konsultan lepas, tapi punya reputasi buruk. Sering dekatin pria kaya, lalu menghilang setelah dapat yang dia mau. Nabila mengangguk. Terus awasi mereka, Pak Surya. Aku ingin tahu setiap langkah. Dan satu lagi, selidiki motif Meisha sebenarnya. Baik, Bu Nabila. Tapi ingat, ini permainan yang berbahaya. Kalau Ibu butuh bantuan hukum, saya kenalkan pengacara terbaik. Nabila tersenyum tipis. Saya sudah punya. Bu Murni Wulandari sedang menyiapkan semua dokumen legal. Kalau Gilbran dan Meisha bermain kotor, aku pastikan mereka tenggelam di lumpur yang mereka ciptakan. Setelah Pak Surya pergi, malam menyelimuti kota. Tapi lampu di ruang kerja Nabila tetap menyala. Dia membuka laci meja, mengambil buku harian kecil berwarna hitam. Di dalamnya, catatan demi catatan tertulis rapi. Tanggal Gilbran pulang terlambat, nama-nama klien yang fiktif, aroma parfum wanita di jaket suaminya. Kebenaran kini bukan dugaan, tapi kenyataan yang menyakitkan. Dan malam itu, sebuah pesan ia kirim ke Pak Surya. Besok malam, awasi rumahku. Aku punya firasat mereka akan datang. Jangan lewatkan satu detik pun. Setelah pesan terkirim, Nabila berjalan ke sudut ruangan, membuka brankas. Tumpukan dokumen asli masih ada di sana. Sertifikat rumah, saham perusahaan, rekening bisnis. Tapi hari itu, dia menyelipkan satu map merah ke dalam brankas. Isinya, salinan palsu, dibuat dengan bantuan Bu Murni. Kalau mereka ingin mencuri, beri mereka sesuatu untuk dicuri, gumamnya. Dan ponselnya kembali bergetar. Bu Murni Wulandari menelepon. Semua dokumen sudah siap. Nabila. Surat cerai, surat kuasa pengalihan aset. Mulai besok, dia tidak akan punya akses ke apapun tanpa izinmu. Bagus, jawab Nabila datar. Dan kamu yakin mau jalankan ini sekarang? Nabila menatap refleksi dirinya di kaca jendela. Wajah yang pernah mencintai Gilbran sepenuh hati, kini memantulkan kekuatan. Aku yakin, Bu Murni, dia sudah memilih jalannya. Sekarang, giliranku. Setelah telepon berakhir, Nabila mengambil mantelnya. Kemana, Bu? Tanya Pak Dedi, sopir setianya. Ke Masjid Al-Hikmah.
Wajahnya tenang. Tapi dalam diam, sebuah rencana gila mulai tumbuh. Langit mulai mendung saat mobil hitam Nabila berhenti di pelataran Masjid Al-Hikmah. Bangunan sederhana berkubah hijau itu tak banyak berubah sejak ia kecil. Di dalam, suasana damai dan aroma kitab tua menyambutnya seperti pelukan kenangan. Di ruang kecil di sisi masjid, ia bertemu Pak Dimas Santosa, penghulu yang sudah ia kenal sejak remaja. Lelaki parubaya itu menatapnya heran, tapi tetap tersenyum ramah. "Nabila? Lama sekali tidak bertemu. Apa kabar, Nak?" "Aku baik, Pak Dimas," jawabnya singkat. "Tapi kedatanganku bukan untuk reuni." Wajah Pak Dimas mengernyit pelan. "Ada apa?" Nabila duduk. Tangannya menggenggam gelas teh yang disuguhkan, lalu diletakkannya pelan. Ia menatap lurus ke arah mata Pak Dimas. "Aku butuh bantuan. Besok malam, aku ingin Bapak datang ke rumahku bersama 2 saksi." Wajah Pak Dimas kini jelas-jelas bingung. "Untuk akad nikah?" "Iya." Nabila mengangguk. "Tapi bukan aku yang akan menikah." Diam. Sunyi. Bahkan detik jam dinding pun terdengar nyaring. "Gilbran, suamiku, akan datang bersama wanita itu. Mereka akan mencuri dokumenku. Tapi saat mereka tertangkap, aku ingin pernikahan itu disahkan. Di depan mataku." Pak Dimas meletakkan gelasnya perlahan. "Nabila, ini bukan hal sepele. Aku harus pastikan niat akad tidak mengandung paksaan." "Aku tahu, Pak. Aku tidak akan memaksa. Tapi jika mereka mengiyakan, biar mereka tanggung akibatnya." Setelah diskusi panjang dan penjelasan rinci dari Nabila, Pak Dimas akhirnya setuju. Meski hati-hati, ia memahami bahwa yang dibawa perempuan ini bukan dendam buta, tapi bentuk lain dari keadilan yang tertunda. "Saya akan bawa 2 saksi terpercaya," katanya akhirnya. "Tapi Nabila, hati-hati. Jangan sampai niatmu melukai hatimu sendiri." Nabila tersenyum tipis. "Saya hanya ingin mereka tahu siapa yang mereka permainkan." Sore keesokan harinya, Nabila kembali ke rumah. Ia berjalan ke ruang tamu yang dulu sering dipenuhi tawa. Kini, ruangan itu akan jadi panggung untuk lakon yang belum pernah ditulis siapapun. Ia mengetik pesan cepat untuk Pak Surya Darmawan. "Pastikan semua kamera siap malam ini. Aku ingin setiap detik terekam. Dan satu lagi, kumpulkan semua info tambahan tentang Meisha. Kalau bisa, temukan celah terbesarnya." Setelah itu, Nabila berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya. Gaun putih sederhana tergantung di balik pintu kamar. Bukan untuk menikah, tapi untuk menyaksikan pernikahan. "Biar mereka lihat," bisiknya, "siapa yang sebenarnya layak berdiri di sini." Di luar, langit mulai gelap. Dan di balik semua rencana licik yang Meisha dan Gilbran susun, perangkap Nabila sudah lebih dulu siap. Malam itu, jalanan di perumahan elit tempat tinggal Nabila tampak lengang. Lampu-lampu halaman rumah menyala, tapi satu rumah berdiri dalam kegelapan. Rumah megah milik Nabila Saraswati. Dari kejauhan, sebuah sedan hitam berhenti pelan. Di dalamnya, Gilbran Prasetya duduk di balik kemudi, mengenakan jaket hitam dan topi untuk menyamarkan wajahnya. Di sampingnya, Meisha Anindita tampak tenang dengan rambut terikat seadanya dan riasan yang nyaris tak terlihat. Tapi matanya tetap berkilat. "Haus. Kamu yakin Nabila ke Bandung malam ini?" tanya Meisha. "Aku cek mobilnya nggak ada di garasi. Tadi siang dia bilang mau meeting dengan klien." Gilbran membuka pintu pelan. "Ayo, kita cepat. Aku gak mau terlalu lama." Meisha tersenyum miring. "Tenang sayang. 5 menit cukup untuk mengambil masa depan kita." Mereka menyelinap masuk lewat pintu samping, jalur menuju ruang kerja. Gilbran membuka kunci cadangan dengan tangan gemetar. Pintu terbuka dengan bunyi klik halus. Ruangan gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang masuk samar lewat tirai. Gilbran menyalakan senter ponselnya,
menyapu ruangan. Brankasnya di sana, bisiknya. Meisha berlutut di depan brankas baja. Kamu bilang kuncinya di laci meja. Gilbran mengangguk. Meisha membuka laci. Sebuah kotak kayu kecil tergeletak di dalamnya. Ia membuka kotak itu, kunci kecil tergeletak rapi. Terima kasih, Nabila. Gumam Meisha meremehkan. Tapi sebelum kunci itu sempat diputar, Gilbran menahan napas. Meisha, tunggu. Aku dengar suara. Cahaya senter langsung dimatikan. Ruangan kembali gelap. Sun. Lalu, tap, tap, tap. Langkah pelan dari ruang tamu. Terlalu pelan untuk suara angin. Terlalu ritmis untuk kebetulan. Siapa itu? Bisik Meisha. Wajahnya memucat. Dan lalu, klek. Seluruh lampu rumah menyala bersamaan, menyilaukan keduanya. Gilbran dan Meisha memejamkan mata. Begitu mereka membukanya, pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Nabila Saraswati berdiri di ambang pintu ruang kerja. Mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya tergerai. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, setajam belati. Di belakangnya berdiri Bu Sumiati, pembantu rumah tangga mereka, memegang nampan teh. Diam. Membeku. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah sorot mata Nabila, melainkan senyumannya. Terlalu manis. Terlalu sempurna. Seperti topeng yang menutupi badai. Selamat malam, kalian berdua. Ucap Nabila dengan suara lembut tapi bernada mengiris. Masuk tanpa mengetuk pintu? Kurang sopan. Ya, untuk tamu. Gilbran membuka mulut, tergagap. Nah, Nabila, aku cuma mau ambil dokumen. Jangan repot-repot berbohong. Gilbran, potong Nabila. Langkahnya maju perlahan. Tangan bersedekap. Aku tahu tentang kalian. Tentang rencana kalian. Tentang kehamilan itu. Tatapannya beralih ke Meisha. Kamu pikir aku bodoh, Meisha? Meisha mencoba bertahan. Bu Nabila, ini salah paham. Aku cuma... Cukup, potong Nabila. Suaranya tegas. Tegas seperti palu godam menghantam kepala. Tapi belum selesai. Aku justru sudah siapkan kejutan. Kalian ikut aku ke ruang tamu. Gilbran dan Meisha saling pandang. Wajah mereka pucat. Tapi langkah Nabila tak bisa dibantah. Ia membalik badan dengan anggun, meninggalkan aroma kebusukan rencana mereka tertinggal di ruang kerja. Dan di ruang tamu, panggung sebenarnya telah menunggu. Langkah kaki Nabila terdengar mantap di sepanjang lorong rumahnya. Gaun putihnya melambai lembut, seperti malaikat atau mungkin malaikat pencabut ilusi. Gilbran dan Meisha mengikutinya dengan langkah ragu, seperti dua terdakwa yang tahu mereka akan diadili. Saat mereka memasuki ruang tamu, cahaya dari lampu kristal menyinari ruangan dengan terang menyilaukan. Tapi bukan itu yang membuat Gilbran dan Meisha terdiam membeku. Di tengah ruangan, sebuah meja kecil telah disiapkan. Ditutupi kain putih bersih. Di atasnya terletak kitab suci, pena emas, dan dua kursi kosong. Di samping meja, berdiri Pak Dimas Santosa, mengenakan jubah putih dan sorban, wajahnya serius. Di belakangnya, dua pria saksi berdiri tegap dengan ekspresi kaku. Meisha memegangi lengan Gilbran, tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Gilbran hanya menatap ke arah meja dengan mata membelalak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nabila berbalik menghadap mereka. Senyumnya dingin dan mencengangkan. Selamat datang di malam spesial kalian, katanya. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kalian ingin hidup bersama? Maka, mari kita resmikan saja. Di depan penghulu, saksi, dan Tuhan. Rina, kamu nggak bisa paksa kami menikah. Suara Gilbran nyaris pecah. Meisha ikut bicara, hampir histeris. Kamu gila. Ini melanggar hukum. Aku nggak mau nikah begini.
Tapi sebelum langkah Meisha sempat menuju pintu keluar, Bu Sumiati muncul di ambang pintu. Tak seperti biasanya. Wajahnya tegas. Diam. Tapi menghalangi jalan keluar. Dan sebelum mulut Meisha sempat kembali terbuka, Nabila mengeluarkan ponsel dari balik gaunnya. Ia mengetuk layar. Sebuah proyektor kecil menyala di sudut ruangan, menampilkan tayangan di dinding, foto-foto Gilbran dan Meisha di kafe, di hotel, tangkapan layar pesan mesra, dan rekaman suara Meisha. Ambil dokumen itu, Gilbran, dan kita bisa tinggalkan Nabila selamanya. Wajah Meisha memucat. Gilbran menutup mata. Ini hanya sebagian bukti, ucap Nabila. Kini suaranya seperti bilah baja. Kalau kalian menolak malam ini, besok pagi semua ini akan menyebar ke media, klien perusahaan, dan keluarga kalian. Ia melangkah pelan ke arah mereka, lalu berhenti. Jadi, silakan pilih. Gilbran menunduk. Nabila, aku salah. Aku minta maaf. Aku gak mau nikah sama Meisha. Aku. Cukup. Suara Nabila meledak tajam, membuat semua orang di ruangan tersentak. Ia langsung menatap Pak Dimas Santosa. Silakan mulai, Pak. Mereka sudah dewasa. Biarkan mereka memilih sendiri. Pak Dimas memandang Nabila sekilas, menelan ludah. Baik. Kalau begitu, kita mulai prosesi akad nikah. Gilbran masih berdiri terpaku. Meisha gemetar, tapi wajahnya keras. Tak ada pilihan. Ia berjalan ke kursi dan duduk. Gilbran menatap Nabila, memohon. Tapi tak ada lagi kasih di mata istrinya. Hanya penghakiman yang dingin. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia duduk di samping Meisha. Pak Dimas membaca doa pembuka, lalu mengucapkan pertanyaan. Saudara Gilbran Prasetya, apakah Anda bersedia menerima Meisha Anindita sebagai istri Anda dengan mahar yang telah ditentukan? Suasana ruangan seolah membeku. Dengan suara nyaris tak terdengar, Gilbran menjawab, "Saya terima." Tangannya menandatangani dokumen dengan gemetar. Di sampingnya, Meisha hanya terdiam. Air mata jatuh di pipinya. Tapi bukan karena bahagia. Saat semuanya selesai, Nabila melangkah maju dan melempar sebuah map ke pangkuan Gilbran. "Selamat atas pernikahan kalian," katanya manis. "Dan ini, surat cerai untukmu, Gilbran." Wajah Gilbran membeku. Ia membuka map itu, dan menemukan tanda tangan Nabila di surat cerai. Dan malam itu, di ruang tamu rumahnya sendiri, Gilbran tidak hanya kehilangan istri, tapi kehilangan segalanya. Pagi menyelinap pelan di pinggiran Jakarta. Tapi bukan pagi yang cerah bagi Gilbran Prasetya dan Meisha Anindita. Di sebuah kontrakan sempit dengan ket mengelupas dan sofa usang, Gilbran duduk memandangi surat cerai dari Nabila Saraswati. Masih terlipat rapi, tapi tajam bagai belati yang menusuk dadanya setiap kali ia menatapnya. Di sudut ruangan, Meisha berdiri bersedekap. Wajahnya tidak lagi dipoles kosmetik mahal. Rambutnya acak-acakan. Suaranya tajam menusuk. "Jadi ini hidup baru yang kamu janjikan, Gilbran?" ejek Meisha. "Kontrakan kumuh, nggak ada uang, dan sekarang, terikat sama pernikahan dadakan yang nggak aku mau." Gilbran mengusap wajahnya yang lusuh. "Aku nggak tahu Nabila akan sejauh itu. Aku pikir, aku bisa atur semuanya. Tapi dia pegang semua bukti, semua kendali." Meisha tertawa pendek, pahit. "Kendali." Ia melangkah mendekat, menunjuk dada Gilbran. "Kamu yang bodoh. Kamu jatuh ke perangkapnya kayak tikus. Dan aku yang ikut menderita karena kebodohanmu." Gilbran membalas tajam, "Kamu juga yang dorong aku ambil dokumen itu. Kamu yang bilang kita bisa rebut perusahaan. Sekarang kamu nyalahin aku." Suara mereka bertabrakan seperti petir. Ruang sempit itu mendidih dalam emosi. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nabila duduk anggun mengenakan blazer abu-abu. Di sampingnya, Bu Murni Wulandari, pengacaranya,
berdiri menyampaikan pembelaan dengan suara tegas. Yang mulia, sebagian besar aset perusahaan, termasuk rumah, saham, dan rekening utama, dibangun atas kerja keras klien saya, Nabila Saraswati. Suaminya, Gilbran Prasetya, menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk pemberian barang-barang mewah kepada pihak ketiga. Seketika, Gilbran yang duduk di seberang ruang sidang menunduk dalam. Pengacaranya tampak kewalahan. Hakim, Ibu Kartika, meneliti bukti, laporan bank, faktur pembelian anting berlian, tangkapan layar transfer ke rekening Meisha. Saat palu dipukul, keputusan keluar, semua aset utama jatuh ke tangan Nabila. Gilbran hanya mendapat mobil tua dan sedikit tabungan pribadi. Di luar gedung, Nabila masuk ke mobilnya dengan tenang. Bu Murni tersenyum lebar di sampingnya. Gilbran berdiri di pelataran pengadilan, memandangi mobil hitam itu menghilang. Ia ingin memanggil nama mantan istrinya, tapi suaranya tercekat. Nabila bahkan tidak melirik ke belakang. Saat ia pulang ke kontrakan, Meisha sedang mengemasi barang. Gerakannya cepat, penuh amarah. Koper tua terbuka, baju-baju dilempar sembarangan. Aku nggak akan tinggal di sini, Gilbran. Aku selesai sama kamu. Gilbran hanya duduk diam, wajah kosong. Rina dapat semuanya, bentak Meisha. Ya, jawab Gilbran lirih. Rumah, perusahaan, tabungan, semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Meisha berbalik, wajahnya merah padam. Kamu janji aku akan hidup mewah. Sekarang aku malah jadi istri pecundang bangkrut yang bahkan nggak bisa beli sabun mandi. Ia melempar sepatu ke dinding hingga terdengar bunyi keras. Dan malam itu, kontrakan sempit itu menjadi kuburan bagi semua mimpi indah yang dulu mereka bangun di balik perselingkuhan. Di lantai 25 gedung baru perusahaan properti milik Nabila, wanita itu berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandang Jakarta dari ketinggian. Di mejanya, plakat bertuliskan, Nabila Saraswati, Chief Executive Officer. Dia tidak tersenyum, tapi ada ketenangan di matanya. Ia telah kehilangan suami, tapi ia menemukan dirinya. Dan dunia akhirnya tahu siapa yang menang. Sore itu, cahaya matahari menembus kaca jendela kantor CEO milik Nabila Saraswati. Ia berdiri memeluk tubuh sendiri sambil memandang langit Jakarta yang mulai keemasan. Di tangannya, undangan berwarna emas terpegang anggun. Tertulis di sana, Penghargaan Wanita Inspiratif 2025. Nama, Nabila Saraswati. Tak jauh dari situ, Ayla Ramadhani, asisten muda yang baru direkrut, mengetuk pelan lalu masuk. Bu Nabila, saya baru saja kirim press release tentang proyek villa mewah kita di Bali. Respon media luar biasa. Nabila menoleh. Senyum kecil muncul di bibirnya. Terima kasih, Ayla. Ayla ragu sejenak, lalu berkata lirih. Saya masih nggak habis pikir ibu bisa tetap berdiri sekuat ini setelah semua yang terjadi. Nabila meletakkan undangan di meja. Matanya tenang. Aku bukan pahlawan, Ayla. Aku cuma wanita yang memutuskan untuk tidak menyerah. Sementara itu, di kontrakan kumuh, Gilbran terduduk sendirian di sofa tua. Di sampingnya, Meisha berdiri di depan koper terbuka. Wajahnya tanpa riasan, matanya bengkak. Ia membuka aplikasi berita di ponselnya. Foto Nabila muncul di halaman utama. Nabila Saraswati raih penghargaan nasional. Sukses bangkit dari pengkhianatan. Meisha mengepalkan tangan. Napasnya tersengal. Dia pikir dia menang. Tapi tidak ada yang menjawab. Bahkan Gilbran hanya menunduk. Hatinya terlalu hancur untuk ikut marah. Kamu diam aja, bentak Meisha. Gilbran mendongak. Apa yang mau aku bilang? Kita yang jatuh. Karena kesalahan kita sendiri. Meisha mencecar. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan cari cara buat balas dia. Dengar itu, Gilbran. Tapi kalimat itu hanya gema kosong.
Bahkan Meisha sendiri tahu, rencana yang mereka susun sudah jadi debu. Reputasinya hancur. Namanya dicoret dari jaringan elit. Tidak ada investor. Tidak ada pria kaya baru. Tidak ada pelarian. Yang ada, hanya bayang-bayang Nabila Saraswati, yang kini menjulang tinggi seperti menara kemenangan. Malam hari, di villa barunya di Kemang, Nabila duduk di ruang baca. Ruangan itu tenang. Dindingnya dipenuhi buku motivasi dan biografi tokoh hebat. Ia memegang secangkir teh chamomile, mengenakan piyama katun putih sederhana. Teleponnya berdering. Nama di layar, Pak Surya Darmawan. Bu Nabila, suara di seberang terdengar berat. Saya baru terima laporan terakhir. Bagaimana? Tanyanya tenang. Gilbran sekarang kerja serabutan. Buruh angkut di pasar malam. Meisha jadi pelayan warung makan kecil. Reputasi mereka hancur total. Tidak ada yang mau mendekat. Ada jeda. Lalu Nabila berkata, biarkan mereka. Aku tidak perlu menghancurkan mereka lagi. Mereka sudah hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Kalau begitu saya anggap tugas selesai, Bu. Nabila mengangguk, meski Pak Surya tak bisa melihat. Terima kasih, Pak Surya. Sudah sangat cukup. Ia menutup telepon, lalu berjalan ke balkon villa. Dari sana, lampu kota menyala seperti lautan bintang di bawah kakinya. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi luka. Yang tersisa, hanya kemenangan seorang perempuan yang memilih untuk hidup, meski sempat dihancurkan oleh cinta. Langit Bali sore itu berwarna jingga keemasan. Ombak bergulung pelan di pantai Canggu, dan angin laut membelai rambut Nabila Saraswati yang berdiri di tepi kolam renang villa barunya. Gaun putih selututnya berkibar lembut. Di tangannya, segelas jus mangga dingin berembun. Senyumnya tenang. Tapi bukan senyum orang yang baru menang, melainkan senyum seseorang yang sudah selesai dengan semua luka. Duduk di kursi dekat kolam, dua sahabat barunya, Maya sang desainer interior dan Lita sang jurnalis, menatapnya penuh kagum. Duh, Nabila, ujar Lita sambil mengangkat gelas. Aku belum pernah lihat kamu sebahagia ini. Kamu benar-benar inspirasi. Nabila tertawa pelan. Terima kasih. Tapi aku nggak melakukan apa-apa yang luar biasa. Aku cuma memilih untuk hidup, bukan cuma bertahan. Sementara itu, di Jakarta, nasib dua orang yang pernah mencoba menghancurkannya terus membusuk. Gilbran Prasetya berdiri di pinggir jalan pasar malam, mengenakan kaos lusuh dan topi tua. Tangan kasarnya menggenggam karung beras, mengangkatnya ke pundak untuk diturunkan ke lapak pedagang. Napasnya berat, matanya kosong. Setiap langkah seperti membawa beban dosa yang tak bisa ditebus. Dari warung kecil di seberang, dua pedagang bergosip. Itu mantan suaminya Nabila Saraswati, ya? Yang dulu selingkuh sama cewek marketing itu, sekarang jadi buruh angkut. Gilbran mendengar, tapi ia tak bereaksi. Dia tahu. Semua orang tahu. Dia kalah. Di sebuah losmen murah, Meisha Anindita duduk di lantai kamar yang pengap. Tangannya menggenggam ponsel tua. Di layar, muncul artikel. Nabila Saraswati, wanita paling berpengaruh 2025. Wajah Meisha memerah. Giginya terkatup. Tapi tak ada air mata. Karena kini, hatinya terlalu keras dan terlalu hancur untuk menangis. Ia menatap langit-langit retak di atasnya. Dan untuk sesaat, wajah Nabila melintas dalam pikirannya. Dia pikir dia menang, gumam Meisha. Tapi bahkan dia sendiri tahu, kalimat itu kosong. Karena dia telah kalah. Tidak ada harta. Tidak ada reputasi. Tidak ada cinta. Tidak ada rencana. Malam itu, Nabila berjalan sendirian di tepi pantai Bali. Pasir hangat menyentuh telapak kakinya. Laut berkilau di bawah cahaya bulan. Dan bintang bertaburan di langit. Ia berhenti. Menutup mata. Menarik napas panjang.
Tidak ada lagi suara pengkhianatan. Tidak ada lagi nama yang menyakitkan. Tidak ada lagi masa lalu yang menghantuinya. Di dalam dirinya, hanya ada satu suara kecil. Kamu sudah menang. Bukan karena Gilbran dan Meisha kalah, tapi karena Nabila Saraswati memilih dirinya sendiri. Ia melangkah maju ke arah masa depan yang kini benar-benar miliknya. Dan malam Bali itu menyaksikan akhir dari sebuah luka, sekaligus kelahiran perempuan yang utuh kembali dari abu. Pada akhirnya, dendam tak harus dibalas dengan api. Kadang cukup dengan diam dan langkah penuh harga diri. Gilbran kehilangan segalanya. Meisha terjebak dalam hidup yang dulu ia anggap remeh. Dan Nabila? Ia berdiri di puncak dunia, bukan karena menyakiti, tapi karena memilih dirinya sendiri. Karena perempuan hebat tidak menunggu keajaiban. Dia menciptakannya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Aku dukung perempuan tangguh seperti Nabila. Sampai jumpa di kisah viral lainnya, hanya di channel ini.